Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas hari yang baru ini, di mana kami diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus. Berbicaralah kepada kami hamba-hambamu, kami siap untuk mendengarkan. Sebab Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus memberikan kepada kita syarat-syarat untuk menjadi murid-muridnya dan juga menjadi pengikutnya. Ada 3 hal yang menjadi syarat utama, yaitu untuk menjadi pengikut-pengikut dan murid-muridnya, maka kita harus menyangkal diri, mampu untuk memikul salib, dan juga mengikuti Tuhan Yesus. Dalam kehidupan keseharian kita, di dalam keluarga, di tempat kerja kita, di lingkungan sosial kemasyarakatan, maupun di dalam lingkungan gereja, seringkali kita diperhadapkan pada berbagai macam pergumulan, salib-salib di dalam hidup kita. Salib sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai bapa, juga sebagai imam, calon imam, juga sebagai seorang pejabat, dan lain sebagainya. Kita memiliki tantangan dan itulah salib-salib kecil yang kita alami di dalam hidup kita. Namun, di tengah kenyataan dan realitas hidup yang bergejolak, yang ditandai dengan berbagai macam pilihan-pilihan, baik pilihan yang terhadap sesuatu yang benar, pilihan terhadap sesuatu yang keliru dan salah, semuanya itu adalah salib bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kita harus berani untuk memikul salib itu, berani untuk menyangkal diri, berani untuk meninggalkan segala macam kenikmatan dan keegoisan kita, dan datanglah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti kita akan selalu berjalan dengan mulus. Kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk, ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tetapi di tengah realitas itu, Tuhan meminta kita untuk memilih yang benar. Sekalipun kita harus meninggalkan nyawa, kehilangan nyawa, meninggalkan segala macam hal-hal yang berguna dan berarti bagi kita di dunia.
Tapi Tuhan mengatakan, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, maka ia akan memperolehnya. Maka jangan takut untuk berkorban, untuk kehilangan berbagai macam hal, demi untuk mengikuti Yesus. Karena untuk itulah kita akan memperoleh kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas inspirasi sabda Yesus yang mengajak kami untuk mampu mengikuti Dia dengan cara meninggalkan segala macam hal-hal yang berguna dan berarti bagi kami selama hidup di dunia, berani untuk memikul salib, dan kini datang untuk mengikuti Yesus. Semoga 3 hal ini dapat kami hayati dan praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat, sehingga dengan kehilangan nyawa, dengan mengorbankan segala-galanya, dan dengan memikul salib kami masing-masing, kami kelak boleh memperolehnya dalam kehidupan surgawi. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.